Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji beserta syukur marilah sama-sama kita sanjung sajikan kepangguan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam alam jahiliyah menjadi alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang dapat kita rasakan saat ini. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Pak atau Ustadz dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya di mata kuliah ilmu filsafat atau filsafat ilmu, Pak Miski yang telah memberikan ilmu kepada kami semua, insyaallah. Di sini saya akan memaparkan sebuah konsep di mana awal dari sebuah pembelajaran itu harus didasari dengan adanya ilmu filsafat sendiri. Filsafat sendiri memiliki julukan sebagai awal atau titik nolnya dari segala ilmu yang telah kita pelajari di dunia ini sebenarnya. Yang tanpa para filsuf-filsuf itu di zaman sekarang tidak menampakkan dirinya sebagai filsuf, namun mereka beralih profesi menjadi contohnya manajemen, ahli teknik, dan ahli-ahli lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja masuk ke dalam pembahasan apa sih arti dari ilmu filsafat itu sendiri. Filsafat itu kalau misal diartikan dalam bahasa Yunani adalah filosofi atau filsafat. Philo sendiri artinya itu cinta, dan filsafat itu sendiri artinya kebijakan. Kebijakan di sini adalah tentunya dengan cara berpikir manusia, di mana ilmu filsafat itu adalah ilmu mengenai atau tentang cara berpikir. Semacam roda berputar, ilmu filsafat ini sebenarnya dia yang menjalankan kehidupan kita tanpa kita sadari. Dan ilmu filsafat ini bisa juga disebut sebagai ilmu untuk membuka wawasan kita dalam memahami atau mempelajari keadaan itu secara zaman dan dunia kita sekarang ini. Jadi menggabungkan antara zaman dan dunia, itulah filsafat sebenarnya. Di sini saya ada memiliki contoh bahwa ilmu filsafat sendiri yang melahirkan pemikiran-pemikiran baru. Contohnya seperti ini. Ada orang bertanya tentang apa itu alam semesta, maka lahirlah ilmu astronomi, ilmu fisika, dan hitungan seperti matematika. Kemudian ada contoh juga orang yang bertanya bagaimana cara mengatur negara itu menjadi negara yang baik, dan lahirlah ilmu Pancasila atau pendidikan kewarganegaraan. Kemudian ada juga ilmu yang dipertanyakan oleh seseorang, bagaimana dalam sebuah pertandingan itu menjadi adil, maka lahirlah ilmu olahraga. Di sini saya akan memaparkan filsafat itu adalah sebuah ilmu pengetahuan untuk sebenarnya filsafat ini untuk disimak, bukan berupa alasan, dikarenakan filsafat ini melahirkan pemikiran-pemikiran tentang berbagai macam hal, pendekatan lebih dalam terhadap ilmu-ilmu yang lain, dan itu menghasilkan sebuah makna. Di sini juga dikatakan bahwa filsafat adalah pencarian makna dari berbagai macam hal itu sendiri, dan mencakup berbagai permasalahan yang ada di dunia ini sebenarnya. Tanpa berlama-lama, langsung kita lanjut ke lebih mengenal apa sih ilmu filsafat dalam pandangan-pandangan filsuf itu sendiri. Di sini saya mengambil 4 orang filsuf, di mana yang pertama itu adalah Immanuel Kant, yang kedua itu adalah Bertrand Russell, yang ketiga adalah W.J.S. Purwodirminta, yang keempat adalah Nasrun. Sebenarnya dari keempat mereka ini, karena mereka itu adalah seorang filsuf filsafat, mereka memaparkan bahwa ilmu filsafat itu sendiri adalah sebuah pengetahuan yang dimana sebagai titik nol atau titik puncak dari segala ilmu dunia ini, yang berasal dari pertanyaan-pertanyaan atau pemikiran-pemikiran orang
yang melenceng dari jalurnya gitu. Adanya ilmu-ilmu yang lain contohnya yang telah saya bilang tadi, dikarenakan sebuah pertanyaan maka lahirlah ilmu tersebut, maka lahirlah barang tersebut, maka lahirlah alat yang dapat membantu kita sekarang gitu. Di sini juga didasari oleh tinjauan-tinjauan manusia yang dilandasi oleh beberapa hal seperti itu agama, politik, ekonomi, dan lain halnya. Dan ini juga berupa sebab-sebab atau asas-asas hukum dan sebagainya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Itulah filsafat. Saya juga mengutip salah satu quote yang dimana itu penting sebenarnya. Saya mengambil ini dari seorang Albert Einstein yang familiar yang kita dengar. Dia adalah seorang ilmuwan fisika yang menghasilkan rumus-rumus atau turunan-turunan dari fisika itu sendiri. Di sini dia mengatakan bahwa semakin banyak kamu belajar, justru disitulah kamu merasa bahwa kamu tidak tahu apa-apa. Di situ maksudnya adalah semakin banyak kita belajar, maka ilmu yang akan kita dapat itu semakin banyak dan menghasilkan barang-barang baru yang dibutuhkan oleh orang lain. Kemudian filsafat itu terdiri dari 6 golongan. Yang pertama adalah pengetahuan yang membahas logika atau mempelajari hukum-hukum atau asas-asas tertentu, yang itu harus ditaati oleh masyarakat secara luas. Yang kedua adalah keberadaan, di mana ini keberadaan yang tergolong metafisika, atau metafisika ini kalau misal ilmu yang tidak nampak atau tidak berwujud gitu. Kemudian ada juga golongan manusia. Di sini adalah membahas tentang manusia itu sendiri dan hubungan antara manusia dengan metafisika. Contoh, manusia itu wujudnya, akhlak atau sifat seseorang itu adalah metafisikanya. Kemudian ada juga kesusilaan. Di sini membahas tentang etika, itu yang saya bilang tadi, metafisika, dan itu harus didasari dengan filsafat moral. Kemudian ada juga dunia material yang berhubungan dengan kosmologi. Kemudian adalah ketuhanan, yang seharusnya ketuhanan ini diawalkan, namun di dalam ilmu fisika itu sendiri agama atau ketuhanan ini disamaratakan. Dan golongan ini termasuk ke dalam golongan teologia naturalisme. Perkembangan ilmu filsafat itu sendiri berawal dari zaman atau masa di mana itu masa klasik atau di zaman purba dulu bahasanya kita. Itu berawal dari tahun 600 sampai 100 sebelum Masehi, yang di sana itu berupa kepercayaan atau masih menganggap bahwa batu-batuan, matahari, bintang sebagai puncak dari penyembahan-penyembahan mereka gitu. Kemudian lanjut ke abad pertengahan, dari abad 500 sampai 1200 Masehi. Di sini lahirlah para filsuf-filsuf tadi, mau itu filsuf pokoknya yang berasal dari Yunani. Banyak yang melahirkan, dan mereka berpikir di letak-letak alam semesta contohnya dan lain halnya. Kemudian masuk masa Renaissance, atau di mana filsafat di masa ini pada tahun 1300 sampai 1600 Masehi itu menyamaratakan antara agama yang mereka percayai atau Tuhan yang disamaratakan oleh filsafat. Kemudian lanjut, sebelum lanjut di masa Renaissance ini, di sini juga diartikan bahwa ilmu itu dan pengetahuan itu beda, di mana ilmu itu adanya asumsi ditambah ilmiah ditambah logika dan objek empiris, dan pengetahuan diartikan sebagai agama, seni, budaya, dan ilmu-ilmu yang secara umum yang kita pelajari. Kemudian lanjut ke masa modern.
Di sini di masa modern ini sebenarnya banyak merugikan dari ilmu filsafat itu sendiri, dikarenakan pada tahun 1700 sampai 1900 Masehi, ilmu filsafat itu sendiri digunakan sebagai untuk politik atau berseteru untuk lahirnya para pendebat-pendebat, dan itu banyak yang melencengkan dari fungsi ilmu filsafat itu sendiri. Kemudian di sini di poin-poin terakhir atau bagian-bagian terakhir yang dalam paparan saya adalah manfaat dari ilmu filsafat itu sendiri. Yang pertama adalah mendorong manusia untuk berpikir kritis dalam hakikat persoalan untuk menyelesaikan persoalan yang dapat mengembangkan melalui pertanyaan-pertanyaan yang lahir dari dalam pikiran manusia dengan jawaban yang didapat. Gitu. Yang kedua, mendorong untuk berpikir, dan di sini ditambahnya merenung. Jangan hanya berpikir, namun merenung. Di sini merenung sendiri adalah bertingkah laku atau bertindak berdasarkan keyakinan yang dianut, dan tidak hanya berpikir tanpa didasari oleh agama. Kemudian yang ketiga, adanya mendorong cara berpikir manusia-manusia untuk lebih bijaksana dalam mengambil kesimpulan maupun poin-poin yang dapat melahirkan pemikiran atau hasil-hasil yang baik untuk perkembangan zaman. Di sini saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak atau penonton, teman-teman saya. Saya ucapkan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.